Puji Tuhan, haleluya, kita bertemu kembali dengan satu perenungan firman Allah pada hari ini. Kembali kita akan melihat satu Mazmur. Sekarang masuk di dalam Mazmur pasal 18. Dalam Mazmur 18 ini ada sampai 51 ayat. Tapi saya tidak akan bacakan itu, saya hanya bacakan ayat 1 sampai 4. Dengan perikop di sana nyanyian syukur Daud. Dan saya bacakan, untuk pemimpin biduan dari hamba Tuhan, yakni Daud, yang menyampaikan perkataan nyanyian ini kepada Tuhan pada waktu Tuhan telah melepaskan dia dari cengkraman semua musuhnya dan dari tangan Saul. Ayat 2, ia berkata, "Aku mengasihi Engkau ya Tuhan, kekuatanku. Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku. Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung. Perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Terpujilah Tuhan, seruku, maka aku pun selamat daripada musuhku." Nah, ungkapan-ungkapan Daud ini dalam kehidupannya diungkapkan dengan satu nyanyian. Dan nyanyian itu dia sampaikan kepada Tuhan, rasa syukur dia kepada Tuhan karena Tuhan sudah melepaskan dari cengkraman musuh. Nah, dikatakan sana dari tangan Saul. Bagaimana Saul untuk boleh mengejar-ngejar daripada Daud, ya, sampai ingin mau membunuh dia. Dan itulah yang membuat dia rasa satu was-was. Tetapi Tuhan adalah Tuhan yang adil. Makanya dia dinaikkan satu nyanyian pujian kepada Tuhan karena dia terlepas dari cengkraman dari musuhnya, termasuk dari tangannya Saul. Nah, dari 51 ayat ini sebagai rasa syukurnya, itulah sebabnya saya akan mengambil satu temanya, nyanyian syukur kepada Tuhan dalam kondisi apapun. Nah, Daud ini merasa bersyukur kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan menjadi bukit batunya, menjadi kubu pertahanan dan penyelamat dan tempat perlindungan. Nah, Tuhanlah. Nah, diangkat itu menjadi satu pujian kepada Tuhan karena dia tahu Tuhanlah yang menjadi bukit batunya, kubu pertahanan, penyelamat dan tempat perlindungan. Nah, ketika kita dicengkrami oleh musuh kita, persoalan-persoalan masalah dan sebagainya, banyak mungkin musuh-musuh yang membuat menjatuhkan iman kita, melemahkan iman kita, bahkan membuat kita untuk ciut kehidupan rohani kita. Di dalam Alkitab katakan di Efesus pasal 6, dikatakan di sana musuh kita bukan lagi dikatakan sana berbentuk manusia. Kalau ini kan berbentuk manusia, musuhnya daripada Daud, yaitu dikatakan sana Saul, ya. Tetapi kalau kita baca di dalam Efesus pasal 6, dikatakan di sana ayat 10, akhirnya perlengkapan rohani, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, jadi bukan melawan tubuh dan manusia, ya. Dikatakan tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap. Jadi artinya penguasa-penguasa di udara, roh-roh jahat di udara itu. Jadi itu roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi dikatakan tadi musuhnya kita dalam kehidupan ini adalah melawan roh-roh jahat di udara yang ingin menghancurkan rohani iman kita. Nah, kalau Daud musuhnya dikatakan ada musuh-musuhnya termasuk adalah Saul juga. Tapi ini musuh kita yang dihadapi adalah penguasa-penguasa darah, roh kegelapan, kekuatan-kekuasa iblis itu. Nah, bagaimana kita melawan itu? Bukan dengan fisik. Bukan dengan fisik, tapi dikatakan kita dikatakan sana lawanlah itu dengan apa? Dengan berdiri, dengan tetap berdiri dan berdiri tegap, artinya tetap kuat. Berikan pembenaran, berbaju jerakan keadilan, kakimu berkasutkan kerelaan,
dan memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah ini. Penting, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Jadi artinya dengan memadamkan api si jahat ini perisai iman. Nah, terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman. Jadi firman inilah menjadi kekuatan kita. Nah, itu senjata kita di dalam melawan segala musuh-musuh. Dalam Efesus pasal 6. Tapi kalau kita melihat Daud, secara fisik dia berhadapan. Itulah ketika dia terlepas dari tangannya musuh, maka dia nyanyikan syukur kepada Tuhan. Nyanyian syukur dia dikatakan, saya tidak ambil semua, hanya saya ambil 5 poin dari 51 ayat ini. Dia katakan yang pertama, bahwa Tuhanlah menjadi bukit batunya, itu pertahanan, penyelamat, dan perlindungan. Yang kedua, bahwa Daud berkata dari terlepas dari cengkeraman musuh, Tuhanlah menyelamatkan orang tertindas, tetapi orang yang memandang dengan congkak Tuhan rendahkan. Jadi artinya bahwa kecongkakannya Saul dan dengan penuh kerendahannya Daud, nah Tuhan yang melakukan itu semua. Jadi maka dikatakan Tuhan menyelamatkan orang rendah hati dan dikatakan meruntuhkan orang yang congkak. Nah itu yang kedua. Yang ketiga, bahwa dalam nyanyiannya Daud ini dia katakan bahwa jalan Allah itu sempurna. Jalan Allah itu sempurna, janji Tuhan murni. Tuhan yang berjanji bahwa Daud itu akan disertai, diberkati, ditolong, dan dikokohkan kerajaannya. Nah, janji Tuhan itu murni. Lalu Tuhan menjadi perisai bagi dia dan juga bagi kita. Bila mana kita berlindung pada Tuhan. Nah, itu yang dikatakan nyanyian Daud. Dan yang keempat, dia katakan oleh Daud sebagai nyanyiannya sama dengan halnya kita. Kita boleh menyanyikan nyanyian kepada Tuhan yang selalu berkata bahwa Tuhanlah perisai perlindungan kita. Nah, yang keempat, Tuhan itu hidup. Jadi Tuhan kita sembah dan Tuhan hidup. Karena itulah selalu kita berkata, terpujilah gunung batuku, mulialah Allah penyelamatku. Itu yang diungkapkan Daud, itu juga kita ungkapkan ketika kita ditolong Tuhan dari setiap permasalahan. Nah, yang kelima, dikatakan sana, sebab itu aku menyanyikan syukur, ditutup dengan nyanyian syukur. Aku menyanyikan syukur kepada Tuhan di antara bangsa-bangsa. Ya Tuhan, aku mau menyanyikan mazmur bagi namamu. Jadi dikatakan oleh Daud pada poin kelima, setelah diungkapkan bagaimana kedaulatan keberadaan Tuhan itu, lalu dikatakan poin kelima, Tuhanlah menjadi tumpuan syukurnya. Dia bersyukur, dia menyanyikan mazmur. Nah, di dalam Alkitab katakan di dalam Kolose, di Kolose pasal yang ketiga dengan bersyukur kata Alkitab, Kolose pasal 3:17 berkata, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Jadi intinya dari apa yang kita boleh baca di Mazmur 18 ayat 1 sampai 51, intinya itu hanya satu kalimat yang berkata bahwa betapa kita seharusnya bersyukur kepada Tuhan. Maka dikuncilah dengan ayat kunci, dua ayat ini. Pertama, Kolose pasal 3:17, segala sesuatu yang kita lakukan, bahkan perkataan, perbuatan, lakukanlah itu dengan mengucap syukur. Berterima kasih. Walaupun ada musuh, walaupun ada cengkraman, walaupun ada mungkin masalah persoalan, karena kita tahu di balik ucapan syukur itu pasti ada mujizat. Di balik ucapan syukur itu ada kuasa, ada pertolongan. Nah, jadi kita lihat bahkan sebelum Yesus membangkitkan Lazarus, Yesus berdoa berkata begini, Bapa, aku mengucap syukur. Barulah dikatakan, dia katakan Lazarus bangun. Nah, betapa pentingnya mengucap syukur ini. Kan bukan kita dalam keadaan berhasil, dalam kita sukses, dalam kita diberkati, mengucap syukur. Nah itu bagus, tapi bagaimana kalau kita dalam keadaan sulit, susah, tertekan, banyak masalah? Masih mampukah? Sementara Kolose pasal 3 ayat 17, lakukanlah semuanya ya dengan perkataan apa saja yang kita lakukan. Lakukan semuanya. Berarti kondisi apapun lakukan semua dengan mengucap syukur. Nah, kenapa?
Karena di dalam 1 Tesalonika pasal 5:18 itu penutupnya. Di 1 Tesalonika pasal 5:18 dikatakan di sana oleh Alkitab, ya. Kalau kita melihat di sana, dia katakan ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal sebab itulah kehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi bagi kita untuk Tuhan, yang dikehendaki Tuhan mengucap syukur. Mudah memang berkatakan, tapi kadangkala berat untuk mempraktekkan. Tapi kalau kita berusaha untuk tetap bersyukur, nanti lama-lama kebiasaan kita tetap bersyukur. Kenapa? Salah satu itu kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan di 1 Tesalonika pasal 5:18 katakan, maka mengucap syukurlah dalam segala. Dalam segala artinya dalam kondisi apapun. Suka, tidak suka, enak atau tidak enak. Nah, terima atau tidak terima, maka Alkitab katakan dalam segala hal mengucap syukur. Sebab apa? Itulah yang dikehendaki Tuhan. Jadi ungkapan Daud ini kita ambil satu kesimpulannya, bahwa di segala apapun yang dihadapi, terlebih ketika terlepas dari cengkramannya musuh dan di tangan Saul, dia bersyukur karena Tuhan adalah penyelamat perlindungannya. Dan mengucap syukur lewat apa? Puji-pujian. Jadi biasakanlah kita suka memuji Tuhan, menyembah Tuhan, sebab Alkitab katakan Allah duduk di atas puji-pujian. Puji Tuhan, marilah kita selalu bersyukur lewat pujian, lewat nyanyian, untuk salah satu menghormati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Inilah menjadi satu perenungan bagi kita. Puji Tuhan. Haleluya. Amin.